Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi dengan saya Pratiwi Cantika Putri dengan NIM 193141040 dari Prodi PGMI 2B. Materi kali ini saya akan menyampaikan tentang sumber ajaran agama Islam. Sumber-sumber ajaran Islam sebenarnya itu ada banyak, tapi yang dijelaskan dalam buku ini yaitu ada 3. Yang pertama, Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad. Al-Quran merupakan petunjuk bagi kita semua untuk dunia maupun akhirat. Al-Quran sendiri mempunyai beberapa fungsi, yaitu pertama Al-Huda. Al-Huda sebagai petunjuk. Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang beriman. Karena apa? Al-Quran dapat memberikan petunjuk ke jalan yang benar, yaitu meninggalkan yang haram dan mengikuti yang benar. Yang kedua yaitu Al-Furqan. Al-Furqan yaitu sebagai pemisah. Karena fungsinya sebagai pemisah, maka Al-Quran itu membedakan yang hak yang baik dan hak yang benar. Yang ketiga yaitu Asy-Syifa sebagai obat. Di sini Al-Quran itu sebagai obat, yaitu penenang hati. Maka kebanyakan orang jika yang membaca Al-Quran pasti hatinya merasa tenang. Karena apa? Al-Quran salah satu sebagai obatnya. Yang keempat yaitu Al-Mau'izah, yaitu sebagai nasihat. Al-Quran di sini sebagai nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Setiap permasalahan di dunia dapat diselesaikan melalui petunjuk yang ada di Al-Quran. Karena Al-Quran sudah menjelaskan baik permasalahan dunia maupun akhirat dan petunjuk ke dunia dan maupun akhirat. Yang ketiga yaitu ulum Al-Quran dan tafsir. Menurut Departemen Agama, ayat-ayat Al-Quran dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ayat yang cukup jelas atau ayat yang dapat dimengerti artinya, yang biasa disebut dengan muhkamat. Dan yang kedua yang kurang jelas, ayat Al-Quran yang kurang jelas atau yang berarti membutuhkan penjelasan lebih, atau yang biasa disebut dengan mutasyabihat. Di sini para penafsir berpeluang untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, atau yang dimaksud dengan untuk memperjelas ayat-ayat Al-Quran yang belum dimengerti oleh orang lain agar mereka tidak salah menangkap artinya. Tapi sebagai penafsir kita juga harus memiliki ketentuan-ketentuan tertentu agar bisa menafsirkan tersebut. Karena apa? Jika kita salah menafsirkan Al-Quran, kita mendapat dosa yang besar. Yang ketiga yaitu hadis. Hadis termasuk salah satu sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Hadis sendiri dapat dikatakan sumber ajaran Islam karena hadis diambil dari kelakuan, perkataan, perbuatan yang baik-baik dari Rasulullah. Karena apa? Jika kita mengikuti perbuatan Rasulullah yang hal-hal yang baik, maka kita mendapatkan pahala yang besar. Yang kedua yaitu unsur-unsur hadis. Hadis sendiri mempunyai 3 unsur, yaitu sanad, matan, dan rawi. Yaitu keterangannya yang pertama, mulai Muhammad sampai Anas itu disebut sanad. Yang kedua, mulai Salasun sampai Al-Nad disebut matan. Yang ketiga, Al-Bukhari disebut ar-rawi. Selain unsur-unsur hadis, terdapat fungsi hadis. Keberadaan hadis yaitu sebagai fungsi karena sumber kedua setelah Al-Quran, yaitu yang menetapkan aturan atau hukum yang tidak dapat di Al-Quran. Berarti
termasuk salah satu untuk penjelas dari Al-Quran. Yang ketiga yaitu ijtihad. Pasti kalian juga mikir jika ijtihad itu hanya untuk perang-perangan. Ya, ijtihad sendiri secara bahasa artinya jahada. Kata ini menunjukkan pekerjaan yang sulit dilakukan oleh orang biasa atau yang tidak disenangi dan yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, hanya yang dapat dilakukan oleh orang tertentu saja. Menurut ulama, ijtihad tidak termasuk ilmu, melainkan keteguhan hati. Adapun syarat-syarat ijtihad yaitu pertama, al-waqi', yaitu adanya kasus yang terjadi atau yang akan terjadi yang tidak diterangkan oleh nas. Yang kedua, mujtahid, yaitu orang yang melakukan ijtihad dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Yang ketiga yaitu mujtahid fih, yaitu hukum-hukum syariah yang bersifat amali. Yang terakhir, dalil syara', yaitu menentukan suatu hukum bagi mujtahid fih. Adapun hukum-hukum ijtihad yaitu yang pertama, seorang muslim harus memenuhi kriteria mujtahid dan ia mengalami tidak jelas hukumnya dalam nas, itu hukumnya wajib ain. Yang kedua, seorang muslim yang memenuhi kriteria mujtahid dan jika tidak ada yang mengerjakan berdosa, dan jika masih ada yang mau mengerjakan gugurlah dosa tersebut, hukumnya wajib kifayah. Yang ketiga, jika masih ada persoalan yang tidak atau belum terjadi, itu hukumnya sunnah. Dan yang terakhir, jika peristiwa yang sudah jelas hukumnya qati', baik Al-Quran atau sunnah, maka hukumnya itu haram. Sekian materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.